Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Faisal Nabila Azhara dari kelas PKIB 4. Hari ini kita akan belajar tentang penyebaran dakwah dari zaman Rasulullah ke seluruh dunia. Pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Hal tersebut tergantung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Sekembalinya dari Gua Hira, ketika menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu sepupunya yaitu Waraqah bin Nawfal. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah itu ketika turunnya wahyu yang kedua dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam surat tersebut berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat-umat manusia. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Karena ketika itu masyarakat Arab itu belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah SWT. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Beliau melakukan berbagai strategi di dalam dakwanya, yaitu dakwah pertama beliau dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Abu Bakar yaitu Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabatnya, serta sahabat dekatnya. Tahukah siapa saja mereka? Mereka adalah Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan beliau. Mereka itulah orang yang pertama masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Selain berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad juga melakukan dakwah secara terang-terangan. Berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berkilah dari orang yang musyrik. Dalam surat tersebut berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan beliau dilakukan dengan cara mengundang para kerabat orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Dalam perjamuan makan itu, Nabi Muhammad SAW mengajak dan mengajarkan agar kebenaran kepada mereka. Namun hal itu tentu tidak mudah karena hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri, dan Umar bin Khattab, sedangkan sebagian tamu undangan yang lain menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menolaknya secara halus, namun tidak sedikit juga menolaknya secara keras dan terang-terangan. Salah satunya adalah paman Nabi yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad dan mengancam Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwanya. Tantangan yang paling berat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah dari para penguasa Mekah, kaum bangsawan, dan para pemilik budak. Tantangan pertama sendiri datang dari paman Muhammad SAW. Paman Muhammad yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi. Pernah ketika itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kafir Quraisy di Bukit Safa untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka sangat menentangnya, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW hingga turunlah ayat
dan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1-5. Dalam surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah SWT terhadap Abu Lahab karena kekejamannya selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pernah suatu ketika Nabi sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau, bahkan juga pernah memasukkan kotoran di dalam makanan beliau. Tak cuma Abu Lahab, istrinya juga pun sangat jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur di dalam malam hari, yang meletakkan duri-duri di depan pintu rumah agar keesokan harinya duri tersebut mengenai kaki Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam surat Al-Ahzab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan dimasukkan dalam neraka yang membawa kayu bakar. Tantangan kedua datang dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha tergantung oleh dakwah Nabi. Pernah suatu ketika kaum Quraisy mencoba menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memperalat paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar merintah Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy berjanji ia memberikan imbalan yang sangat besar kepada Abu Thalib apabila ia menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun hal itu ditolak tegas dengan Abu Thalib. Tantangan ketiga itu datang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Muthalib. Larangan ataupun pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Muthalib pada akhirnya kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasihkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama Abu Thalib yang merupakan pelindung utama bagi Bani Hashim yang meninggal pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian istri dari Nabi Khadijah meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun ini merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW dan diberikan julukan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Tantangan yang keempat itu adanya penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan tantangan dalam berdakwah, serangan, penghinaan, penyiksaan juga dialami oleh para sahabat seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, dan akan Bilal bin Rabah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang juga mengalami kekerasan dari kaum Quraisy, baik itu hinaan, siksaan, bahkan kehilangan nyawa, namun mereka tetap gigih mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu dinul Islam. Dalam firman Allah surat Ar-Hajj ayat 7 mengartikan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah sehingga Allah sangat keras hukumnya. Beberapa alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan, yang kedua hilangnya kasta, yang ketiga kaum Quraisy menantang ajaran Islam karena merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi, dan yang terakhir hilangnya perdagangan patung. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dipetik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW dengan memberikan contoh yang baik dan atau uswatun hasanah baik lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu beliau memaksanakan yang berdakwah yang penuh kesabaran dan hati-hati dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus dan lemah lembut. Nabi Muhammad menganggap para pengikutnya sebagai sahabat karena Islam telah menerapkan kesetaraan, sehingga cara ini semakin menimbulkan rasa simpati yang luar biasa. Nabi Muhammad selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak dalam berdakwah. Beliau hanya menyampaikan ajaran
Allah SWT, Nabi Muhammad juga tidak menggunakan kekerasan dalam dakwanya. Cara-cara tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dengan uswah hasanah dan kasih sayang, beliau mengajak umat manusia kepada Allah dengan sabar dan lemah lembut. Beliau telah berhasil mengajarkan umat manusia dengan mengenal akan Allah. Dakwah perkembangan di dunia. Yang pertama yakni Afrika. Sejarah masuknya Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin Auf memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah rasa Muqawqis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskan dari ketindasan. Itu Muqawqis sesungguhnya tertarik hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah. Namun karena lebih mencintai tahtanya, maka sebagai tanda simpatinya beliau kirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Dan pada perkembangan Islam di negara Afrika ini dibagi beberapa negara. Yang pertama Mesir, yang kedua Maroko, dan yang ketiga Nigeria, dan yang keempat Libya, dan yang kelima Aljazair, dan yang terakhir adalah Tunisia. Yang kedua yakni Eropa. Sejarah masuknya Islam di Eropa. Kehadiran Islam di benua Eropa bukan suatu hal yang baru, karena Islam telah lama masuk ke Eropa. Adapun secara pramodern Islam di Eropa terdiri dari dua masa, yaitu masa yang pertama pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Masa ini posisikan Islam di Eropa sebagai umat mayoritas. Yang kedua, pada abad ke-19. Pada abad ini posisikan Islam di Eropa sebagai umat minoritas ketika kaum Kristen mulai menjadi penguasa. Pada abad ke-20 terdapat sekitar 18 juta muslim di Eropa dan sekitar 9 juta muslim masing-masing di Eropa Barat dan Timur. Dan ada pun beberapa wilayah yang mengalami masa kejayaan agama Islam di Eropa. Yang pertama, kejayaan Islam di Spanyol. Penyebaran masuknya Islam pertama kali di Eropa, tepatnya di Spanyol, terjadi pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Untuk yang kedua, kejayaan Islam di Inggris. Secara universal, Islam telah merambah masuk ke seluruh dunia, tidak hanya bertempat di Jazair Arab atau negara timur saja. Akan tetapi Islam sudah masuk di dunia barat, yakni Amerika, Eropa, Turki, bahkan Israel. Dan yang terakhir yakni kejayaan Islam di Prancis. Agama Islam pertama kali masuk di Prancis melalui imigran umat manusia yang berasal dari Aljazair, Maroko, dan Tunisia. Arus imigran semakin tinggi ketika para pekerja membawa sanak familinya ke Prancis, dan untuk menghindari konflik pemecahan yang terjadi antara umat beragama di Prancis, maka pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang tentang hak berserikat dan berkumpul dan menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga yakni Amerika. Perkembangan Islam di benua Amerika. Islam di benua Amerika masuk dari para imigran budak yang dikirim ke Amerika melalui beberapa gelombang. Para imigran Muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan di Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragama bagi rakyat. Awalnya Islam dinilai agama imigran Timur Tengah dan Pakistan di sejumlah kota. Adapun tokoh-tokoh perkembangan di negara Amerika antara lain yakni Estevanico dari Amazon adalah muslim pertama kali yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Yang kedua adalah Bambet Muhammad, adalah tentara muslim yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Yusuf bin Ali, adalah tentara muslim yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Dan ada yang keempat, Fauzi Rahman Khan, merupakan warga keturunan Bangladesh yang sangat berjasa dan membangun gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Dan yang kelima,
Ayub Khan Omayyah merupakan warga Muslim Amerika yang menjadi legenda ahli bedah saraf di Amerika. Dan yang terakhir yakni Shahid Khan adalah ketua atau manajer serta pemilik salah satu tim sepak bola terbesar di Inggris. Yang keempat adalah Australia. Sejarah awal kedatangan Islam di Australia. Islam masuk ke Australia pada abad 19 Masehi dibawa oleh para pengembara dari Afghanistan yang setiap melakukan perjalanan hanya berbekal tikar untuk sholat. Para pengembara Afghanistan tersebut lama-lama mampu mendirikan masjid di Broken Hill dan New South Wales dari bahan kayu. Selanjutnya ke ibu kota Australia Tengah. Tahun 1924, pendatang dari Albania sebagai petani tembakau di Australia Utara meningkatkan perkembangan Islam di sini. Kemudian sesudah berakhir pada Perang Kedua, orang-orang Yugoslavia yang belajar di Australia Tengah dipimpin Imam Ahmad Shaka lebih meningkatkan pembangunan masjid-masjid di Adelaide sebagai pusat aktivitas keagamaan. Menurut catatan statistik tahun 1975 di Australia berpenduduk 13.130.000 orang, yang 1%-nya 132 yang beragama Islam. Dan ada beberapa perkembangan Islam di Australia. Yang pertama seperti pembangunan masjid, pendidikan, dan organisasi Islam. Organisasi Islam seperti Australia Federation of Islamic, yang ketiga Federation of Islamic Society, dan yang ketiga adalah Muslim Student Society. Yang terakhir atau yang kelima yakni Asia Tenggara. Benua Asia Tenggara ialah benua yang terdiri dari banyak negara, diantaranya seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, dan masih banyak lagi. Islam masuk di benua Asia Tenggara kebanyakan disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari berbagai negara yang juga memiliki niat untuk menyebarkan agama Islam dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Yang pertama, dakwah Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia dengan beberapa macam teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Arab, teori Cina, dan teori India. Teori Arab yang mengatakan bahwa Islam disebarkan melalui para pedagang Arab pada abad 7-8 Masehi. Teori Cina yang mengatakan bahwa Islam disebarkan melalui para pedagang Muslim Cina yang datang di Jawa pada tahun 674 Masehi. Teori India yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung di India, yakni dengan Gujarat pada tahun abad ke-13. Penyebaran Islam yang pertama adalah berdagang, berdakwah, perkawinan, pendidikan. Yang ketiga, dakwah Islam di Brunei Darussalam. Sekitar abad ke-7, Islam telah didakwakan oleh pedagang Arab di Brunei. Akan tetapi Islam baru berpegang besar setelah memasuki abad ke-14 dan 15. Perkembangan Islam di Brunei karena terwujudnya sistem kerajaan yang Islami. Para raja sultan yang memimpin Brunei menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan berdasarkan pada ajaran Islam Sunni. Yang keempat, masuknya Islam di Vietnam. Pada abad ke-11 yang disebarkan oleh para pedagang Muslim yang sedang berlayar dan kemudian singgah di Vietnam untuk beristirahat maupun berdagang di sana. Adanya perdagangan dan peringahan di sana membuka penyebaran agama di sana. Pada saat itu daerah Vietnam dikuasai dengan kerajaan Champa, dan pada sekitar tahun 1607 sampai 1676 raja dari kerajaan Champa memeluk Islam, sehingga hal tersebut berpengaruh pada kenaikan orang-orang yang memeluk Islam. Masyarakat Muslim di Vietnam terdiri dari bangsa Champa, bangsa Pakistan, bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Malaysia. Dan yang terakhir yakni dakwah Islam di Thailand. Dakwah Islam di Thailand yakni masyarakat Muslim di negara ini adalah
kelompok minoritas. Negara ini masyarakat muslim hanya berjumlah 5,7% dari jumlah penduduk, dan agama Buddha menduduki peringkat pertama, yakni menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Thailand dengan jumlah 80%. Masyarakat muslim kebanyakan bertempat tinggal di Thailand bagian selatan, khususnya di Panati, Patani, Yala, dan Naratawait. Tradisi muslim di negara ini sudah mengakar sejak adanya Kerajaan Sriwijaya yang menguasai Asia Tenggara termasuk Thailand Selatan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam perkataan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.